Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak teman akan menjelaskan terkait pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Baik, sebelum kita belajar mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Kita harus mengagungkan nama-nama Allah yang baik. Pada bab ini kita akan mempelajari satu As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Asmaul Husna sendiri mempunyai 99 nama-nama Allah yang baik, tapi pada kesempatan ini kita akan hanya membahas 4 maksud. Baik, kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu dalam hidup. Kita tidak akan dapat memperoleh sesuatu kecuali dengan pertolongan dan juga kuasanya Allah. Karena Allah SWT memiliki Asmaul Husna, yaitu Al-Muqtadir. Selain Al-Muqtadir, Allah juga masih banyak mempunyai nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Oleh karena itu mari kita pelajari Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, Asmaul Husna ini adalah As-Somad. As-Somad sendiri memiliki arti yang maha dibutuhkan. Segala kebutuhan kita, baik hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia, adalah atas kehendak Allah. Allah berfirman tentang Asmaul Husna As-Somad berada dalam Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, bagaimana cara meneladani sifat As-Somad? Yang pertama, kita senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Yang kedua, kita harus senantiasa menggemar membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, kita harus tetap bersikap rendah hati dan juga tidak sombong kepada orang lain. Yang keempat, kita harus senantiasa menjadi manusia bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, yang kedua ada Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir sendiri artinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Al-Muqtadir terkandung dalam Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, yang artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana kita cara meneladani sifat Al-Muqtadir? Yang pertama, menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk terus berbuat kebaikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Dan yang keempat, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Nah, yang ketiga ada Al-Muqaddim. Al-Muqaddim sendiri artinya adalah Allah yang Maha mendahulukan. Jadi maksudnya adalah Allah telah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, terkait Al-Muqtadir ada dalam Quran surat Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu wa ma taraka 'ala dhahriha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Yang artinya, seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak akan memberikan suatu makhluk mata pun di atasnya atau bumi, tetapi Dia melakukan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Cara meneladani sifat Al-Muqaddim salah satunya adalah senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Masih banyak juga cara meneladani sifat Al-Muqaddim yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan yang keempat adalah Al-Baqi. Ini harusnya 4 ya. Al-Baqi artinya adalah Maha Kekal. Allah telah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya, karena Allah adalah Maha Kekal. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang di atas bumi akan binasa, akan tetapi wajah Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Dan bagaimana cara meneladani sifat al-baqi? Yang pertama, kita harus memperbanyak amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu hal. Dan yang ketiga adalah tidak mencintai dunia secara berlebihan, karena dunia ini adalah fana dan hanya Allah lah yang kekal. Maka kita persiapkan akhirat kita dari sekarang. Baik anak-anak semuanya dan teman-teman semuanya, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibda binafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.